Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fabio. Di sini aku mau menjelaskan video lab praktikum yang kelima. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah lab praktikum yaitu Linux servers. Nah, yang pertama kita apa sih yang kita pelajari dari lab ini? Nah, dari lab ini kita akan menggunakan Linux command line untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan di komputer. Yang bagian pertama adalah server dan bagian kedua adalah using telnet to test TCP services. Nah, apa yang kita butuhkan adalah service security workstation virtual machine. Jadi, kita membutuhkan security workstation virtual machine yang telah kita gunakan di video-video sebelumnya. Lalu di sini ada instruksinya yaitu bagian pertama adalah server. Di sini kita diarahkan untuk membuka CyberOps workstation virtual machine dan memasukkan password CyberOps. Lalu kita diarahkan untuk membuka terminal. Nah, terminal ini kita dapat buka dengan cara mendouble klik pada homepage-nya. Saya akan membesarkan saja. Baik, lalu lanjut saja kita display the service currently running. Nah, kita dapat melihat service apa sih yang sedang berjalan sekarang ini dengan mengetikkan. Nah, kita dapat melihatnya dengan cara mengetikkan sudo ps lf. Nah, seperti kita ketahui, sudo adalah ketika kita ingin menjadi root user, ps adalah command untuk melihat proses. Jadi kita dapat melihat running program dengan menggunakan command ps atau disebut juga dengan processes. Lalu kita enter saja. Kita masukkan password seperti biasa karena kita menggunakan sudo, yaitu CyberOps. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Why is it necessary to run ps as root prefacing the command sudo? Nah, di sini terdapat pertanyaan why was it necessary to run ps as root? Atau kita menggunakan command sudo. Nah, karena beberapa proses itu tidak dimiliki oleh user dan tidak akan ditampilkan jika PS dieksekusi sebagai analis yang merupakan user biasa. Jadi kita harus menggunakan command sudo dan menjadi root user untuk melihat proses apa saja yang terjadi. Lalu selanjutnya in Linux program can also call other programs. Nah, menggunakan command ps dan menambahkan dash ejh kita dapat melihatnya. Langsung saja kita ketikkan. Nah, di sini terlihat ya, kita menggunakan EJH untuk melihat proses hierarkinya. Proses hierarki itu terdiri dari yang tinggi atau parental dan anak-anaknya. Nah, contohnya itu di sini ini adalah parentalnya, ini anak-anaknya, ini anaknya, terus ini anak dari anak-anaknya, dan seterusnya. Jadi ini seperti urutan ya, urutan dari pemprosesannya. Lalu selanjutnya, how is the process hierarchy represented by UPS? Nah, seperti apa sih hierarki ini ditunjukkan dari command PS? Nah, ini ditunjukkan seperti pohon, koma dengan bukan. Ini akan terlihat seperti pohon dan memiliki lekukan-lekukan seperti ini, menunjukkan hierarki atau tingkatannya. Lanjut, the nested command is a great tool to help identify the network servers running on the computer. Jadi kita dapat menggunakan command netstat untuk mengidentifikasi network server apa sih yang sedang berjalan di komputer. Kita dapat mengetikkan netstat. Nah, ini adalah beberapa network servers yang sedang berjalan di komputer. Selanjutnya kita nah, kita dapat menggunakan netstat with the dash to nav option to adjust the output of the netstat. Nah, kita dapat mengadjust atau mengatur outputnya dengan menambahkan komen ini. Nah, ini adalah hasil dari
Sini adalah hasil dari netstat yang telah kita adjust menggunakan TUNAP. Lalu selanjutnya, what's the meaning of the TUNAP option in the netstat? Nah, kita dapat menggunakan main netstat untuk menjawabnya. Nah, setelah kita baca di guide atau di main netstat, kita dapat menyimpulkan bahwa T digunakan untuk melihatkan koneksi TCP, U untuk melihatkan koneksi UDP, N use numerical output, A menunjukkan soket listen dan non-listen, dan terakhir P menunjukkan PID dari koneksinya. Kita tutup saja dengan cara menekan tombol Q. Nah, kita dapat lihat bahwa output yang dihasilkan jika kita menulisnya dengan cara seperti ini, UNAPT dan TUNAP itu adalah sama. Jadi output ini sama, tidak peduli huruf mana dulu yang disebutkan. Nah, jadi kita menjawab ini, is the order of the option important to netstat? Jawabannya tidak. Uh, Nah, jadi tidak. Apakah urutan dari option important to netstat? Jawabannya tidak, karena urutan huruf dapat diubah-ubah dan akan menunjukkan output yang sama. Nah, selanjutnya, based on the netstat output shown in item, what is the layer 4 protocol? Connection status, PID of the process running on port 80. Nah, kemudian kita cari dulu port 80. Ini dia port 80. Kita menggunakan protokol TCP, connection statusnya listen, dan PID of the process running adalah Nginx. Nah, untuk PID-nya adalah 2589. Yang pertama adalah TCP, yang kedua adalah listen. Nah, jadi kita telah menuliskan TCP, listen, dan 2589 sebagai protokol connection status dan PID-nya. Lalu terus selanjutnya, while the port number are just convention, can you guess what kind of service is running on port 18? Nah, jadi kita dapat melihat prosesnya itu Nginx. Nah, seperti yang kita Nah, jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, Nginx itu menggunakan custom web server. Jadi kemungkinan prosesnya juga web server untuk port 80. Lalu selanjutnya, sometimes it is useful to cross the information provided by netstat with PS. Nah, jadi kita akan menggunakan netstat dan PS. Jadi tuliskan saja sudo ps elf grep. Nah, di sini kita akan menggabungkan data dari netstat dengan PS atau proses. Kita tuliskan saja sudo ps dash elf, lalu kita ketikkan sesuai dengan PID yang kita cari di port 80, yaitu 2589. Kita enter saja. Lalu kita akan mendapatkan root data dan analisnya. In the process, PID 395 is Nginx. How can we calculate that from the output above? Nah, dari baris pertama kita dapat melihat bahwa prosesnya itu adalah proses Nginx. What is Nginx and what is function? Nah, kita dapat menggunakan Google saja. What is Nginx? Nah, Nginx is an open source website software. Nah, Nginx is a open source web server software yang digunakan untuk reverse proxy, load balancing, caching. Kita copy saja. Lalu selanjutnya ada the second line shows that process 396 is owned by user name HTTP and process name
number 395. Nah, jadi di baris kedua kita terdapat PID-nya itu 3950 dan parentalnya itu 3589. What does this mean? Is it a common behavior? Apa artinya dan apakah ini biasa? Nah, saya akan menjawab, what does this mean? Is it a common behavior? Nah, ini berarti bahwa Nginx memulai proses 3590 dengan nama pengguna HTTP. Ini normal karena Nginx berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Nah, why is the last line showing grep 395? Nah, untuk kasus saya di sini saya akan terlihat 2589. Lalu yang berikutnya, why is this the line showing grep 395? Nah, untuk di saya itu adalah grep 2589. Nah, jadi line terakhir menunjukkan grep 2589. Nih, ini adalah grep 2589 dari sudo pias. Ini ada di situ karena grep 2589 masih berjalan sehingga akan tampak pada list ini. Nah, untuk bagian kedua, using Telnet to test TCP service. Nah, Telnet is a simple remote shell application. Telnet is considered insecure because it does not provide encryption. Administrator who choose to use Telnet is remotely managed network device and server will expose login credential to the server. Lalu langsung saja di part 1, Nginx was found to be running and assigned to port 80 TCP. Jadi di part 1 Nginx ditemukan dan bekerja pada port 80 TCP. Nah, although a quick internet search revealed that Nginx is a lightweight web server, how would an analyst be sure of that? What if an attacker changed the name of a malware program to Nginx? Just to make it look like a popular server. Nah, kita akan menggunakan telnet untuk connect ke localhost on port 80. Nah, kita akan mengconnect telnet dengan cara mengetikkan telnet 127.0.0.1 spasi 80. Nah, ini akan trying. Nah, kita sudah terkonek ke 127.0.0.1. Lalu press a few letter on the keyboard. Any key will work. QWERTY, enter. Sini akan tampilan seperti ini, QWERTY, HTTP, Nginx. Nah, thanks to the Telnet protocol, a clear text TCP connection was established with the Telnet client directly to the Nginx server, listening on 127.0.0.1 port 80 TCP. This connection allows us to send data directly to the server. Because Nginx is a web server, it does not understand the sequence of random letters sent to it and returns an error in the format of a web page. Why was the error sent as a web page? Nah, why was the error sent as a web page? Nah, error dikirim sebagai web page karena Nginx adalah sebuah web server dan hanya dapat membaca HTTP. While the server reported an error, the Nginx PID. Nah, jadi Nginx with PID kita is in fact a web server. Nah, the version of Nginx is 1.18.0. Lalu berikutnya, looking at the netstat output present earlier, it is possible to see a process attached to port 22. Use telnet to connect to it. Jadi menggunakan netstat tadi kita bertemu dengan port 22. Selanjutnya yang akan kita port 22 TCP is assigned to SSH service. SSH allows an administrator to connect to it to a remote computer securely. Terus kita masukkan saja komen di bawah yaitu telnet 127.0.0.1 22. Nah, di sini saya sudah memasukkan telnet 127.0.0.122 ya. Artinya kita mencoba memasukkan ke port 22. Lalu selanjutnya kita akan coba masuk ke port 68
ketikkan saja telnet 68. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam port 68 dengan cara mengetikkan telnet 127.0.0.1.68. Nah, trying, nah this is unable to connect to remote host, connection reverse. Nah, what happens? Kita tidak dapat. Nah, jadi kita tidak dapat terhubung dengan port 68 karena port 68 merupakan port UDP dan bukan TCP. Lalu yang terakhir adalah reflection question. What are the advantage of using Netstat? Nah, di sini what are the advantage of using Netstat? Nah, jadi Netstat memungkinkan analis untuk menampilkan semua koneksi saat ini dan memberikan gambaran singkat tentang semua koneksi yang ada di komputer. Lalu yang kedua adalah what are the advantage of using Telnet? Is it safe? Nah, jadi apa sih keuntungan dari menggunakan Telnet dan apakah Telnet itu aman? Ya, Telnet itu aman. Selama tidak digunakan sebagai sel jarak jauh, Telnet sangat aman digunakan untuk mengumpulkan dan menguji informasi tentang layanan jaringan tertentu. Mungkin segitu saja untuk video praktikum saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.